warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur dan nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang akhlakul karimah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kultum kita kali ini berjudul menjaga hati dan lisan. Mengapa bukan menjaga hati dan mata misalnya, atau menjaga hati dan pikir? Karena kita telah pahami bersama bahwa hati dan lisan itu selalu bersanding. Mungkin kita pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Artinya, dalamnya laut, isinya laut dapat diduga, dapat diukur. Namun dalamnya hati, isinya hati, siapa yang bisa mengukur, siapa yang bisa menduga, kecuali ada anggota jasad yang cenderung akurat untuk mendeteksi isi hati, yaitu lisan. Karena apa yang ada di dalam hati itu tertumpah melalui bahasa di lisannya. Rasul pernah bersabda, barang siapa yang percaya akan Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi kalau nggak bisa ngomong baik, mendingan diam. Karena apa? Karena lidah ini tempat merangkai kata-kata. Lisan ini tempat merangkai kalimat demi kalimat dari apa yang terbersit atau apa yang ada di dalam hati. Jika hatinya penuh dengan amarah dan kebencian, maka kemudian yang tertumpah di lisannya adalah rangkaian kata-kata atau kalimat amarah, benci, dengki, dan dendam. Dan ini berpotensi untuk memecah belah, untuk memutus silaturahim, untuk mengadu domba, untuk membuat onar dan gaduh. Sehingga kalau nggak bisa ngomong baik, mendingan diam. Di lain riwayat, Rasul juga mengatakan bahwa hati itu adalah raja dari jasad. Di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Bila daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati itu adalah raja, punya kekuasaan untuk memerintah jasad kita. Kaki dapat diperintah untuk melangkah ke majelis ilmu atau ke lantai dansa. Tangan dapat diperintah untuk mengambil yang hak atau yang bukan haknya. Telinga diperintah untuk mendengar yang baik atau yang buruk. Mata dapat diperintah untuk melihat yang halal atau yang haram. Begitu kuatnya hati itu memerintah anggota jasad kita. Barangkali ada pertanyaan, bagaimana dengan akal? Akal kan juga berpikir, menimbang hal yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar. Ya, akal berpikir berdasarkan rasio, logik, dan empiris. Namun hati juga berpikir, tetapi berpikirnya hati lebih kepada intuitif, ya, intuisi. Ya. Sehingga apa yang gak didengar oleh telinga, itu terdengar di dalam hati, atau didengar oleh hati. Apa yang gak dilihat oleh mata, itu dilihat oleh hati. Apa yang gak dipahami oleh akal, itu dipahami oleh hati. Sering kita mendengar kalimat misalnya, pakai dong hati nurani, atau tanyakan pada hati kecilmu, atau tanyakan pada hatimu yang paling dalam. Ini berarti bahwa di dalam hati yang jauh itu, yang dalam itu, yang kecil itu, ada sifat-sifat ketuhanan. Seperti kasih sayang, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, cinta kasih. Yang seharusnya itu keluar menjadi cahaya yang memandu setiap tindakan dan perbuatan kita. Namun mengapa itu tidak keluar menjadi cahaya yang memandu kita? Sebab tindakan kita, perbuatan kita kerap itu karena dipandu oleh hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu itu menutupi
hati yang sebenarnya itu diliputi oleh cahaya Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, kata Allah. Pernahkah kamu melihat manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Hawa nafsu itu membutakan hati, menutup hati, mengunci hati. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Bapak Ibu hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita tentunya ingin memiliki hati yang tidak tertutup, tidak terkunci, tidak buta. Kita tentunya ingin memiliki lisan yang baik, yang berkata mengindahkan, kemudian menyejukkan, ya. Bukan kata-kata yang kemudian kata orang bijak bahwa benda tajam itu dapat melukai isi kulit, kemudian dapat juga diobati. Kata-kata yang tajam itu menghujam hingga ke jantung yang boleh jadi tak ada obatnya sepanjang hayat. Karenanya lah Bapak Ibu, para saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kita tentunya ingin sekali memiliki hati yang bersih, yang indah, yang dipenuhi oleh cahaya Allah, sehingga memandu kita untuk melakukan perbuatan dan semua tindak laku kita, lisan kita, ucapan kita itu dipenuhi dengan cahaya Allah, dipenuhi dengan keindahan bahasa cintanya Allah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan dalam khutbah kali ini. Semoga ada manfaat